Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Mungkin Bapak Ibu di luar sana sedang beraktivitas, berbagai aktivitas dilakukan dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, kita dalam keadaan baik ya. Dan pagi ini sedikit firman Tuhan akan saya bagikan untuk kita semua sebagai bahan renungan untuk kita agar hari lepas hari di dalam kehidupan kita, kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Oke ya, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya ke-7. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera dan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandang Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kitab Amsal adalah kitab yang indah, dijuluki tema kitab hikmat ya. Sangat cocok begitu, dimana kita tahu penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo kalau kita lihat latar belakang hidupnya, di mana di satu Raja-Raja pasal, kalau kita lihat di dalam satu Raja-Raja pasal 2 dan pasal 3, di situ diberitahukan kehidupan Raja Salomo. Di pasal 2 diberitahukan bahwa Raja Salomo akan menjadi calon raja yang meneruskan ayahnya Daud untuk memerintah bangsa Israel. Dan di situ awal mula begitu, di mana Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, hai Salomo, apa yang engkau minta ketika engkau akan menjadi raja begitu. Nah, Raja Salomo kita lihat Raja Salomo tidak meminta hal material, tidak meminta umur panjang, tidak meminta secara jasmani dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat Raja Salomo, dia meminta sesuatu sesuai dengan kondisinya. Ya, ini penting. Nah, kita lihat apa yang diminta Raja Salomo. Karena Raja Salomo dia tahu akan menjadi pemimpin ke depan, maka hal utama atau hal penting yang harus dia minta kepada Tuhan adalah hikmat. Sehingga di ayat 11 dikatakan, jadi di ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimba perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi hikmatnya adalah bisa menimba, menilai, menghakimi mana yang baik dan mana yang jahat begitu. Sehingga keputusan yang diambil oleh Salomo adalah benar dan adil sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat sangat indah Raja Salomo penulis kitab Amsal. Dan sehingga kita lihat karena Raja Salomo meminta hikmat, dan hampir semua kitab Salomo itu yang ditulis Pengkhotbah, Kidung Agung, ada juga di sebagian di kitab Mazmur, dan juga kitab Amsal begitu. Hampir semua kita lihat itu penuh dengan pengajaran akan hikmat begitu. Nah, di pasal 1, Amsal pasal 1 diberitahukan kepada kita bahwa tujuan utama kitab Amsal ditulis adalah untuk agar umat Tuhan berhikmat ketika membacanya, agar umat Tuhan memiliki pengalaman yang baik di dalam Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 1 dikatakan, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,
untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi tujuan utama kitab Amsal ditulis adalah agar umat Kristen, agar umat Tuhan dapat memiliki hikmat begitu, hikmat yang benar, hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi karena kita tahu hal demikian, maka sangat indah bagi kita untuk mempelajari teks yang telah kita baca. Artinya di dalam teks pasal 3, di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7 itu pasti akan memiliki pelajaran rohani yang mendalam dan mengajarkan hikmat yang luar biasa. Ayat 1, pasal 3 ayat 1 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Ya, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku. Nah, ini pasal 3 ayat 1 diawali dengan suatu nasihat. Suatu nasihat kepada umat Allah, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang Kristen secara umum begitu, tanpa terkecuali, bahwa jangan melupakan ajaran Tuhan dan perintah Tuhan. Apa saja ajaran Tuhan? Apa saja ajaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apa saja nasihat Tuhan? Ya, salah satunya atau yang paling esensi adalah ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan sendiri, adalah nasihat Tuhan, adalah perintah Tuhan. Semua itu terkandung di dalam firman Tuhan. Jadi sangat penting bagi kita orang-orang Kristen untuk mempelajari firman Tuhan, agar kita ketahui begitu apa saja nasihat dan perintah Tuhan. Ayat 2 berkata, "Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Jadi ini manfaatnya. Manfaat ketika kita mengetahui nasihat dan perintah Tuhan, dan hal itu kita tidak lupakan begitu. Manfaatnya adalah kita akan mengalami atau mendapatkan panjang umur begitu. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera dan ditambahkan kepadamu. Oh iya, panjang umur dan sejahtera. Jadi ini kunci sukses. Sukses secara rohani dan hidup sejahtera sejati di dalam Tuhan. Ya, artinya melalui nasihat dan perintah Tuhan. Ketika kita mengetahui nasihat dan perintah Tuhan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka jalan kita akan berjalan dengan benar begitu. Kita tahu seorang ayah mendidik, memberikan nasihat dan perintah kepada anak-anaknya, itu tujuannya adalah agar anak-anaknya ini berjalan di jalan yang benar, yang baik. Seorang ayah memberikan nasihat, nak sekolah dengan baik, jangan merokok, jangan judi, jangan main perempuan, jangan apalah segala macam narkoba, jangan. Itu semua merusak. Dan tujuan ayahnya adalah agar anaknya ini bisa hidup baik, memiliki kesehatan yang baik, sehingga dapat secara fisik juga ada manfaat begitu, bertahan secara fisik, tubuh tidak rusak begitu. Nah, seorang peminum apalagi narkoba dan lain sebagainya, kita tahu begitu apa efek negatifnya di dalam tubuh ini, apalagi secara rohani begitu. Nah, itulah manfaatnya. Sehingga sejahtera juga kita dapat, kita hidup di masyarakat dengan baik, kita berlaku dengan baik, bersaksi dengan baik, sesuai firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6, kita baca di dalam Efesus pasal 6, ini nasihat untuk anak-anak. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ibumu ini adalah suatu perintah
penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi seorang anak kalau dia mau bertanya apa kunci panjang umur di bumi, dia mendengarkan nasihat orang tua begitu. Karena orang tua sudah memiliki pengalaman. Orang tua tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk anak-anak, sehingga ia memberikan nasihat begitu. Demikian dengan Tuhan bagi kita semua. Lakukanlah perintah Tuhan dan nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Kasih setia, kasih dan setia, dua hal yang berbeda. Dan Tuhan mau hal ini jangan kita lupakan. Kasih kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita akan melakukan firman Tuhan. Dua hal ini tidak boleh dilupakan. Terus kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini diilustrasikan begitu. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Ini diilustrasikan atau suatu gambaran. Nah, suatu kalung tentu ini suatu kalung ya, itu ditaruh biasa di leher. Mungkin perempuan lebih atau ibu-ibu lebih familiar akan hal ini. Nah, itu biasa dikalungkan. Dan kalung ini biasa dibawa kemana-mana begitu. Suatu hiasan tubuh ya. Ini dibawa kemana-mana begitu. Nah, Tuhan juga mau anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen ketika mendengar, ketika tahu perintah Tuhan. Tuhan mau perintah dan nasihat Tuhan terus dibawa, terus diaplikasikan di dalam kehidupan dimanapun kita berada begitu. Dan kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Terus ada di dalam hati kita begitu firman Tuhan itu. Dan ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandang Allah serta manusia. Wow, luar biasa ya. Kita akan mendapat kasih dan pengharapan. Ya benar. Dan luar biasa, manfaatnya ini bukan hanya di dunia ini saja. Begitu. Manfaatnya bukan hanya di dunia ini saja. Dikatakan bahwa kasih dan pengharapan kita dapat datangnya dari Tuhan juga begitu. Luar biasa ya. Jika Tuhan mengasihi kita dan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itu sungguh indah begitu. Ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Nah, kunci kita menghilangkan kesombongan, kunci kita bisa berjalan dengan baik, kunci kita bisa terus mengingat perintah Tuhan, nasihat Tuhan itu adalah dengan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ini kuncinya begitu. Percayalah dengan segenap hati kepada Tuhan. Nah, di kitab lain dikatakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Nah, itu didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kita percaya kepada Tuhan karena Dia Allah. Maka sepatutnya dan wajibnya lah bagi kita orang beriman, kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Apapun itu kita lakukan. Karena kita tahu perintah dan nasihat Tuhan itu adalah kudus, murni, dan berisikan manfaat-manfaat yang luar biasa. Ayat 6, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini penting bagi kita, bahwa firman Tuhan bukan hanya bersifat teori di dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar tahu, tetapi kita akui Dia di dalam segala laku kita. Aplikasikanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi ayat 6 dan 7 ini satu paket sebenarnya ya. Karena
lewat kelakuan kita itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka itu bukti kita menjauhi kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sekian sampai di sini yang kita bahas, dan sekiranya ini bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga orang Kristen, bagi Bapak Ibu siapapun pendengar, dan sekiranya kita terus mendekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan sekian sampai di sini. Maranatha.